Jadi di sini saya sudah membuatkan untuk di bagian PSU-nya ini menggunakan elko Conrad dengan ukuran 80 volt 10.000 mikro sebanyak 4 buah. Saya posisikan di bagian sini. Nah, seperti ini. Ada 0, ada 110, ada 0, 110 dan 130. Oke, jadi untuk di bagian 42 ini saya ingin menjelaskan untuk di bagian bagaimana cara pemasangan sebuah kabel atau kabel-kabel instalasi, khususnya di bagian perangkat. Jadi di sini saya sudah membuatkan untuk di bagian PSU-nya ini menggunakan elko Conrad dengan ukuran 80 volt 10.000 mikro sebanyak 4 buah. Saya posisikan di bagian sini. Nah, seperti ini. Terus di sini saya juga menggunakan dioda yaitu 35 ampere. Saya pasang di bagian sekitaran trafo. Jadi di sini untuk pemasangan sebuah kabel yaitu terutama di bagian tegangan. Karena banyak sekali sahabat-sahabat itu menanyakan untuk di bagian trafo ini yang menggunakan sistem seperti trafo era ini. Ya, contohnya seperti ini. Ada 0, ada 110, ada 0, 110 dan 130. Bang, itu bagaimana cara pengerjaannya untuk trafo yang menggunakan seperti ini? Nah, jadi boleh sahabat gabungkan untuk di bagian 110 yang ini dengan yang 0 ini. Jadi boleh sahabat gabungkan. Nah, kalau untuk versinya saya, untuk di bagian 110-nya ini saya buatkan yaitu khusus di bagian saklar on off. Oke, sekarang saya solder dulu. Oke, jadi saya buat seperti ini. Ini khusus menuju ke bagian saklar ini. Oke, tinggal sahabat bentuk untuk di bagian kabelnya sehingga supaya menghasilkan sedikit lebih rapi. Jadi kalau sahabat ingin menggunakan selongsong bakar, sebelum sahabat solder ada baiknya sahabat masukkan dulu selongsong bakarnya. Jadi jangan solder dulu. Jadi masukkan dulu selongsong bakarnya supaya kelihatan untuk di bagian power ini perakitannya cukup lumayan enak dipandang, tidak semberautan. Nah, seperti ini dimasukkan dulu dua-duanya. Jadi boleh nanti belakangan juga tidak masalah, tapi kerjanya 2 kali. Sahabat sudah solder nanti dilepas lagi. Jadi ada baiknya sahabat solder sekaligus dengan dilengkapi dengan selongsong bakar sekaligus. Terus untuk di bagian sumber listriknya, sahabat tinggal masukkan di bagian yang pertama yaitu 110 seperti ini. Maksudnya yang 0 duluan. Jadi sahabat tinggal ukur lagi untuk jarak kabelnya. Dan untuk yang satunya ini sahabat bisa solderkan ke 110. Oke. Oke, jadi seperti ini 110, ini 0, sementara yang 2 ini masuk ke bagian saklar. Jadi yang satu saya masukkan lagi untuk menuju, jadi yang satunya ini saya arahkan ke bagian
yaitu terminal AC-nya. Nih, terminal AC-nya. Jadi yang ini karena saya potong lebih panjang daripada yang ini. Nah, seperti ini lebih panjang. Jadi ini saya tujukan ke bagian fuse yang 110. Saya arahkan ke bagian fuse sebagai pengaman. Sementara yang satunya ini saya arahkan ke bagian soket AC-nya. Jadi dilengkapi dengan selongsong bakar seperti biasa, supaya kerjanya tidak 2-3 kali, sudah disolder dilepas lagi, sudah disolder dilepas lagi. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Mudah-mudahan jelas kelihatan buat sahabat-sahabat. Terus untuk di bagian yang masuk ke bagian fuse-nya satu seperti ini. Jadi kalau sahabat ada menggunakan ada kabel-kabel bekas, jadi boleh, karena ini tidak terlalu panjang juga untuk di bagian jarak kabelnya, tapi sekali lagi disertakan dengan pembungkus kabel. Jadi pembungkus kabel ini sebagai pengaman aja, karena ini di bagian tegangan tinggi, khususnya di bagian listrik yaitu 220. Oke, jadi seperti ini pemasangannya. Jadi sahabat tinggal ngerapikan untuk di bagian yang sudah dipersiapkan dengan selongsong bakar tadi. Seperti ini, tinggal sahabat masukkan. Nah, oke, jadi oleh karena menggunakan selongsong bakar, ya pasti kita bakar ya. Oke, jadi seperti itu untuk di bagian belakang, yaitu khususnya di bagian soket AC-nya. Pengerjaannya seperti itu kurang lebih. Ini versinya saya. Jadi kalau sahabat ada berbeda versi dan lain sebagainya, itu tergantung dari sahabatnya lagi, tergantung dari kebiasaan sahabat. Jadi kalau untuk saya pribadi ya seperti ini. Jadi nanti tinggal sahabat ikat menggunakan kabel T. Jadi untuk pengikatan atau finishing ini belakangan, nanti setelah semuanya selesai. Terus di sini jika sahabat ingin mengambil khusus untuk di bagian tune control. Jadi di sini ada beberapa kabel. Jadi saya di sini menggunakan kabel untuk di bagian AC-nya ini, atau untuk di bagian supply tune controlnya. Kalau sahabat merakit menggunakan tune control ini harus mencari terapo yang ada ekstranya seperti ini. Jadi ada ekstranya, tinggal sahabat sesuaikan. Semisal di sini mintanya di bagian tune control ini 15 volt, jadi tinggal sahabat solderkan ke bagian 15 volt. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi buat sahabat-sahabat, barangkali ada merakit sebuah power seperti, katakanlah barangkali menggunakan yang seperti ini, itu kuat sekali menimbulkan suara dengungan. Jadi untuk di bagian kabel input, karena di sini posisinya input, jangan menggunakan kabel listrik seperti ini. Ini kabel listrik khusus untuk di bagian listrik. Jadi usahakan menggunakan kabel audio atau kabel head, yaitu yang isinya 3. Nah, ini paling rentan sekali menimbulkan suara dengungan. Bukan masalah ukuran besarnya, tapi peruntuknya bukan di bagian input. Ini ialah di bagian instalasi perkabelan, yaitu di bagian tegangan ataupun di bagian yang lain, tapi bukan untuk di bagian input. Maka sangat mudah sekali menimbulkan suara dengungan kalau sahabat menggunakan kabel-kabel seperti ini. Jadi nanti saya ganti. Jadi tadi untuk di bagian yang lain sudah selesai saya buatkan di bagian AC-nya. Sekarang untuk di bagian yaitu tegangan yang masuk ke bagian dioda. Jadi di sini saya menggunakan kabel yang cukup lumayan besar juga untuk di bagian tegangan. Karena kenapa? Supaya untuk di bagian power ini, walaupun untuk rumah tangga, yang diharapkan itu tenaganya bisa besar.
Jadi kalau kita menggunakan kabel kecil itu kadang-kadang ya bukan berarti tidak boleh, pasti boleh. Cuman kadang-kadang juga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu aja permasalahannya. Jadi untuk sebuah power ini saya menggunakan voltase paling akhir di bagian trafo ini, yaitu voltasenya 45 volt. Karena ini jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi telinganya putus. Oke, jadi yang jelas di sini saya sudah persiapkan untuk kabel di bagian sumber AC-nya ini. Jadi nanti kalau waktu pengetesan tergantung sahabat mau coba yang pol kecil dulu atau langsung menggunakan pol besar. Yang jelas harus dibuatkan semua. Jadi untuk yang ini sudah selesai di bagian kabel, khusus di bagian trafo yang masuk ke dioda ini. Jadi di sini saya menggunakan untuk di bagian powernya ini ya tadi saya menggunakan platinum. Jadi nanti kalau memang di powernya ini paling cepat panas atau mudah panas, maka akan tegangannya akan saya perkecil. Jadi di sini belum saya potong seperti ini. Jadi saya posisikan yaitu di bagian arahnya seperti ini. Kebetulan ini di bagian posisi plus. Kebetulan tidak panjang menggunakan kabel. Oke, seperti ini. Terus yang selanjutnya yaitu di bagian tegangan min. Jadi ini saya potong agak panjang sedikit dari yang plus, sesuaikan jarak. Nah, seperti ini. Lalu di sini tinggal sahabat solderkan sesuai dengan permintaan, yaitu min ataupun plus. Kebetulan di sini untuk di bagian power ini untuk voltase bisa sampai dari 45 volt sampai 80 volt. Tidak tahu juga kebenaran sebuah power ini untuk 80 volt apa bisa atau tidaknya. Yang saya coba dulu. Oke, jadi di sini sudah saya pasang antara tegangan min dan plus. Bang, kok gurunya belum dipasang? Itu belakang. Jadi seperti ini. Posisi saya salah. Jadi harus dilepas lagi. Jadi kenapa saya katakan salah untuk di bagian posisi? Kalau saya pasang seperti ini, otomatis yang ditiup di bagian kipas ini ialah di bagian kit drapernya, sementara untuk di bagian transistornya itu tidak tertiup oleh kipas. Jadi posisi awal seperti yang saya maksud atau saya rancang pertama seperti ini. Nah, jadi saya buat seperti ini untuk di bagian, karena kenapa? Supaya angin untuk di bagian kipas entah itu meniup ke dalam ataupun menghembus keluar, jadi pas di bagian transistornya. Karena yang perlu kita dinginkan itu bukan di bagian kitnya, tapi di bagian transistor ini. Karena yang rentan panas itu yaitu di bagian transistor. Nah, jadi di sini mau tidak mau saya mengambil yaitu di bagian elko, khusus di bagian PSU ini. Channel. Nah, ini saya sudah selesai memasang transistornya. Ini semuanya sudah saya pasang. Kita lanjut pemasangan air kapurnya. Ini gimana itu untuk apa? Nggak tahu saya. Buat part 2 gitu loh. Ini kan saya kan udah terpasang lagi. Jadi ending apa untuk part 2 ngomong ya di situ. Sekarang sudah selesai pemasangan di bagian transistor. Sekarang kita stopkan sampai di sini dulu. Nanti akan saya buatkan untuk part 2-nya, lanjut ke pemasangan di bagian R.
gitu. Oke, sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita lanjut nanti setelah di part 2-nya untuk di bagian bagaimana cara pemasangan sebuah air untuk di bagian power ini. Oke, sekarang kita lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalam.